wajib-wajib haji. Seperti subhanallah melempar jumratul aqabah, 3 jumrah, Mina, Musdalifah. Enggak niat tuna selem. Ia tom kadu sabar doang bapak. Adik kenapa bahasan pembimbing lek tu jak tetu-tetu minyak bilu lek pembimbing. Nenek pakai diri kali searu lalu melempar 3 jumrah barong-arong. Jangan bapak. Pelan saja ibadah ini. Ni narak dengan nyak palek Jangan sampai tergesa-gesa karena banyak jamaah haji sampai terjadi di Mina kadang-kadang karena selaput kadu bekeh mesak-mesak. Lalu berjulu, jangan begitu bapak. Lagu apik-apik bapak. Ihram ini diibaratkan seperti orang meninggal dunia. Ndik berselana dalam bapak. Timan bopeh-opeh di kembi-kembi. Nah, niki sila. Iya mohon maaf ini ibu, mohon maaf niki sila. Karena ni haji ya, tendek jelasan barang niki kan kurang anu niki sila. Dedek bayi berselana dalam timan bopeh-opeh adik yang baik sila niki. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ibadatul hajj min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qail al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang dewek hormati muliakan al-mukarramun dani-dani ustaz sapuli hadir ngaji sore niki hafizahumullahu ta'ala minad dunya wal akhirah amin. Yang dewek hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Bapan Udin yang menjadi orang yang paling bahagia, paling mulia saat ini karena dia termasuk daripada duyufullah, termasuk daripada tamunya Allah subhanahu wa ta'ala yang tiang cintai, hormati, banggakan. Bapak ibu hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah terpesupuk di si nenek dalam satu wadah niatan pembukaan ziarah serta pembukaan sarakalan dalam rangka Bapan kita tercinta akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Iringan doa tiang pribadi sebagai penceramah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ngaji hari ini diterima niat, diterima hajat oleh Allah dan menjadikan hati kita untuk selalu dekat dengan Allah dari dunia dan akhirat. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lek dunia niki kadang-kadang napi samut cita-citaan belum tentu tetebeng jelono, belum tentu tetebeng bulan eno, belum tentu tetebeng tahun eno. Contoh, bapa mulanya berangkat Rubin, tahun Rubin. Tetapi ada kendala, dia mengeluh. Borong kah berangkat Tuan Guru? Mengeluh Bapak Ibu. Ternyata Allah memberikan yang terbaik bagi beliau. Saya bilang apa sama beliau tahun itu? Antih Bapak. Semua hidup ini akan berjalan sesuai dengan kodrat dan iradat Allah. Makanya Bapak bilang kesabar. Dan Alhamdulillah tahun ini beliau ada kelebihannya diberikan oleh Allah. Berangkat tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau tahun ini corona berembin tamyak lalu masker tertulait Bapak. Tawab dak bagi ini silap dikit. Yalah Bapak. Ada faedah semuanya. Karena ingat-ingat innallaha la yaf'alu abasan. Allah itu tidak pernah menjadikan semua sia-sia dalam hidup ini. Anda teicanin jelangnya sudahlah terima kemiskinan itu. Ada yang terbaik menurut Allah. Kalau memang kita kaya hari ini ya terima. Memang kekayaan itu terbaik bagi kita hari ini. Anda narak sama balu ini laku jalan ini terima menjadi bebalu.
memang ini yang terbaik bagi kita hari ini. Nenek tersinggung sama balu-balu ini silakan. Maksud tiang kenapa tiang sampaikan ini? Agar kita menerima kodrat kita dengan satu kalimat. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bareng-bareng jamaah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita beragama Islam. Dan rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat. Alhamdulillah kita sudah bersyahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah al-hajju, haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berjalan. Ingat-ingat, haji ini adalah diberikan oleh Allah kemampuan untuk berjalan. Subhanallah, haji umroh ini luar biasa. Ada kisah seorang jamaah, saya lepas malam itu saya lepas. Luwe dengan ngaji jamaah. Lema aru mek telpon payu ma berangkat burung muninan. Pirana berangkas lema inggas haji uni zaman kisila. Karena inilah bukti bahwa haji dan umrah tidak penting, tidak perlu harus orang kaya yang berangkat, tetapi yang diberikan kemampuan oleh Allah, baik daripada zakir, zahir dan batin, maupun kemampuan yang datang dari Allah itu sendiri. Sila anu luwek dengan sugih tapi belum berangkat haji dan umrah. Luwek dengan sugihan si bapa tetapi belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiang pelinggir senamian hari ini, karena luwek dengan kadang-kadang apun ini si jelang kan kadang-kadang aku jadi kamelet lalu haji saya ngak sandi berdua kepe. Si jelang kuning tiang tunas sama jamaah yang hadir mulai hari ini, jangan pernah pelunggong tidak menaruh niat untuk mengerjakan ibadah haji ataupun imrah, karena itu adalah sebagai awal titik keinginan pelunggong senamian untuk mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah, kadang-kadang di antara kita ada yang meninggal dunia belum haji dan umrah. Tetapi sebagai awal tiang, sebelum tiang bahas masalah haji kepada bapak, lemak le jelu kiamat, kenyeket sak terima kita, lemak tebing rapot itu jamaah. Dan rapot itu tidak bisa bohong Bapak Ibu. Apa yang pelunggong kerjakan itu sudah tercatat di sana. Lalu mengaji jeloni waktu catat. Lalu mengaji jeloni waktu catat, bersedekah jeloni sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu manusia kenjekan tetebing catatan dari sebelah kanan. Begitu dia buka rapotnya jamaah kelihatan. Lalu ngaji kosong. Sidin wah lalu ngaji ni kisilah. Berjamaah arak telu kali. Menunjuk niki silap jamaah. Teboyak haji araan. Umroh araan. Ia membingungan. Arak haji, arak umroh. Saya ngansak niya dinwah lalu haji, dinwah lalu umroh. Akhir protes juk nenek. Leto dengan jujur, Bapak Ibu, tidak ada orang bohong. Apa katanya di hadapan Allah? Ya Allah, ini bukan rapotku ya Allah. Karena saya tidak pernah umrah, saya tidak pernah haji ya Allah. Membela kaki mau pahala ni ya Allah. Akhirnya Allah bilang, hamba manik Allah. Arak perbuatan, sak din tercatat si malaikat. Din tetahun si malaikat, kecuali aku nenaun manik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbi contoh, karena muktahun mulai kenyekem nowo ngapuni, mudah-mudahan hasil nowo ngeniye sekian lalu haji kaji umrah. Mudah-mudahan hasil lalu ngojek ni ye sekian lalu haji kaji umrah. Mudah-mudahan selalu berusaha ni ia ya kadu haji kaji umrah. Tetapi jarang kita enggak nuni lalu berusaha sekali beli motor.
Arak lalu tom, lalu kemejuk sembawa si kamar hari malik kuning sila niki. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Sehingga makin sila titikkan niat pelunggur senamian. Napi-napi degawe timam jata kelelik si dengan lain. Jari ongko selalu haji, jari ongko selalu umroh. Timan diarak li tabungan, tetapi sudah ada niat pada Bapak Ibu. Jangan sampai kosongkan niat itu Bapak Ibu. Karena Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, man kana lahu zadun, sai-sai berdua kelebihan, warohilah, dan diberikan kemudahan oleh Allah, kelonggaran, kepe ngenar, sempatnya lalu gawe. Tetapi dia tidak mengerjakan haji, pal yamut insya'a Yahudian atau Nasranian. Kalau kau mati akan menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Ada silap mangkin, sasoge-soge deh. Oi, sasoge-soge deh. Nenek mele berhari malik doang. Niatkan saja hari ini. Saya akan berangkat jamaah. Makanya kemarin yang ngaji, niki di Bajur namanya. Ada seorang tua dia berangkat. Dia bertanya, mohon maaf Tuan Guru, wah umur 70 tahun. Kepeng wah hingga senyetor. Embe solahan baitan atau ya kadiin. Lande kamati kan bau beli badal haji. Ini jangan dikisilah. Si dia memberikan diri mati. Ini kena silah niki. Bagi Bapak Ibu yang sudah setor haji, yang umurnya 70 tahun, yang umurnya sudah 60 tahun, jangan ambil setoran itu jamaah. Karena luwek dengannya, lalu umroh ini. Jangan, lebih baik ditinggalkan Bapak Ibu. Karena apa? Mamata fi hubbihi nala kullu matlubin. Siapa mati dalam kecintaannya untuk haji dan umroh, waharak kepeng itu, maka dia dianggap mengerjakan ibadah haji dan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek dunia dia tempuh mik tuang, lek dunia dia tempuh haji, tetapi nanti di akhirat akan dipanggil lewat pahala haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah mungkin ada yang sudah nyetor adik saraan itu. Imam yang lalu umroh tapi sudah niatkan untuk haji, ditinggalkan saja. Andai kita mati tetapi sudah nyetor, ibadah haji itu sudah menunggu predikat pelunggu senamian besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dunia kita jadi haji, belum tentu di akhirat jadi haji. Tetapi yang kita pilih adalah menjadi haji di dunia dan menjadi haji di akhirat. Mabrur di dunia dan diterima oleh Allah. Karena balasannya, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Saran haji mabrur ini dinarak balasan kecuali surga Bapak. Sehingga makin yang jelaskan sama Bapak, berembe yak nentan gawe haji letun kadin sama haji mabrur. Lagu dendek cara itu le podah. Dia menulik menparan diri naran haji mabrur. Tetap haji mabrur doang sila niki. Bapak nanti oleh haji mahdu tarak niki sila niki. Haji makbul aran sila niki. Masya Allah. Nah dawat sila sebelum kita lanjut, Masya Allah, mari kita berdoa hari ini. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa makna doa tadi? Ya Allah, apa hajat jeluni kadim sabe ya Allah. Apa dosa sauwi maupun salema kadim saampuni ya Allah. Makanya ibu baca itu kalau memang ada semang ngendong-ngendong. Ya Rabbi bil Mustafa, insya Allah kita akan diberikan ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak pelungguh niki akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah panggilan Allah. Lamun cara dengan toak lain, lalu haji ini ibaratkan dengan mati, Bapak Ibu. Karena Masya Allah perjalanannya sangat jauh. Dan subhanallah ibadahnya luar biasa. Ibadah haji ini membutuhkan harta, membutuhkan pikiran, membutuhkan hati, membutuhkan fisik, Bapak Ibu. Bukan hanya uang saja, bukan hanya badan saja, tetapi iman lebih penting di dalam mengerjakan ibadah haji. Sehingga Bapak tiang yang tiang cintai, kesempurnaan ibadah haji arampat tiang gawe. Mudah-mudahan sampat niki baum karya elek mangkin. Ingat niki. Elek mangkin sampai dengan tulak. 4 niki. Yang mau jelaskan pelan-pelan karena dia mengerjakan ibadah haji. Yang pertama, Bapak, al-ilmu. Pertama adalah ilmu harus syarat. Selama manasik, insya Allah endang, ingat karya lemak itu. Dede bingung. Karena apa? Nanti di sana akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ada pembimbing kita. Yang penting Bapak makin tetap apa yang ada. Mulai baca Al-Quran. Harap doa-doa kode. Mulai baca hari ini. Pertama ilmu harus kita ada. Sehingga ilmu salih itu. Lemak itu tong coba amalan. Ilmu zikir. Istighfar. Berdoa. Baca Al-Quran. Hanya 4 ini sila. Zikir. Istighfar, doa, dan membaca Al-Quran. Jangan lupa. Lewek dengan kadang-kadang belum ada ilmunya. Sehingga persiapan haji ini panjang, Bapak Ibu. Lewek denit di media lalu, yang pun tersuruh, sedih teman, wah mulai nyetor. Ini dengan sawah mulai nyetor nih, wah mulai peririk-diriin. Lagi 3 tahun kira-kira kita akan dipanggil. Kita sudah robah diri dari segi ibadah. Mulai berjamaah. Karena lemak leto lamun degirang berjamaah lete. Wajib pemabot ya taik berjamaah. Karena perjalanan hidup di sini. Terutama bapak-bapak yang sudah melangkah haji. Apa samud gawe lete. Iya ya daik lemak leto. Karena bayang-bayang dari amal ketika kita di sini. Maka iya ya daik lemak ketika kita sampai di sana. Tetapi alhamdulillah yang yakin sama Bapak karena rajin ngaji kesana kemari dengan tekad dan ilmu itu Bapak sudah mendapat ibadah yang pertama. Syaratnya yang pertama untuk diterimanya adalah harus ada dengan ilmu. Yang kedua, an-niyatu. Ini kisah penting niat Bapak. Karena ingat-ingat Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah manik Allah. Sempurnakan haji dan umrah itu lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada tujuan. Arah dengan berangkat telit-telit persiapan arahan. Mulai lete Haji Alexander ya karena sila niki. Telit-telit persiapan niki sila kadang-kadang. Jangan sampai seperti itu Bapak. Sudahlah. Sampai di sini namanya Haji Bapak Nudian. Kades saya mituan Bapak Nudian.
Lemak datang ke timur, berubah aranan. Saya aranan Haji Tuan Naga aranan sila niki. Kan keren, Bapak lagu kan susah niki sila. Niki yang penting, jangan ada niat lain. Niat lain. Makanya Allah mendidik di dalam salat yang sering tiang sampaikan sama pelunggur senamian. Hanya satu niat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Haji dan umrah itu akan sempurna Bapak ketika pelunggum hanya satu niatnya. Saya ingin bersama Allah di Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang kepada Allah. Satu contoh pelunggum. Dikerjakan samida ngelik memek. Lamun tujuan midang hanya kepada meme timan luit bebalu dim kedip-kedip. Nah begitu kita dalam haji, kalau tujuan kita kepada Allah, kita tidak memandang kemewahan Mekah, kita tidak memandang kemewahan naik pesawat, kita tidak memandang kemewahan makanan yang ada besok ketika di pesawat, makanan yang ada besok ketika di Makkah, kita tidak memandangnya. Karena banyak orang enggak, oh iya mai makanan di pesawat. Dimindik mai ngeromon. Apa-apa bapak. Elektron dadai lema. Ngombe-ngombe ruan nasi. Ngombe-ngombe. Ndek kiak leto bekakan. Bahasa bodak kekadu. Ndek kiak leto. Moye sak solah-solah. Yang datang juk Ka'bah. Mau bertemu dengan Allah. Dalam rangka mengerjakan haji dan umrah. Amin. Sehingga Bapak, niat ini penting. Niat ini ada niat di waktu mikot nanti, waktu menggunakan ihram. Yang kedua, arak niat sendemam kadu mikot, sendemam kadu pakaian ihram. Sila niat telek gede menapi bahasa nawaitul haji lillahi ta'ala. Bukan ditambah dengan wa ahramtu bihi. Karena dekman kena wa ahramtu bihi. Lamum dekman kadu pakaian ihram. Ngat-ngat. Enggak niat bahasa melemak. Dia berangkat. Nawaitul hajja lillahi ta'ala. Aku untuk haji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu berangkat berpelemak. Beyak dalangan. Niki apa nun? Dia apa tu langan disugul? Oh tidak. Dia minta sugul lemak bapak. Niatkan berangkat. Tak bismillah. Nawaitul hajja lillah. Bismillah tawakkaltu. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Sampunan bayi ngengat andang muri. Timan berbirbetan senyum adik yang baik ibu. Timana kena kakakku yang lalu. Dia adik bayi ngengat. Ane adik yang tinggal set. Ini padahal wadah datang itu ulang tulak serum seninan puh ni sila niki. Dedik bayi bapak. Ane itu tetap berdaya malik sila niki sila. Karena ini penting. Banyak orang kadang-kadang tidak pernah niatkan di awal berangkat jamaah, makanya dia beban ketika sampai di sana. Mun perangan senina, mun perangan anak, mun perangan bangkat, mun perangan sampinan. Enggak nuni nan peke le asrama haji ngerau sapu ni kenyakan saya le melemak misal tu Lombok Timur apu ni anu udin ni nempuh din jaga-jaga sapi nu ni sila niki. Masya Allah. Nah inilah Bapak begitu berangkat itu sudah tinggalkan semuanya. Karena apa? Saya akan menghadap kepada Allah hanya dengan satu niat berjumpa dengan Allah. Karena Allah menjelaskan la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dendek bayi lale yang lima berangkat haji atau umrah daripada mengingat Allah karena harta anak dan semuanya. Berangkat ya berangkat sudah. Kau adalah urusan Allah, saya adalah urusan Allah. Bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jelas Bapak? Jelas? Alhamdulillah. Ini kisah penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah awal. In awaluhu khair, awsatu khair, aw akhiruhu khair. Kalau awal berangkat kita baik, nek ngeromon-romon, di darat ya berat-berat idapat, maka sampai di Mekah kita ibadah ringan dan kembali pun akan diberikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat Bapak, ilmu serta niat ini Pelunggung harus gabungkan. Karena ingat-ingat Bapak, dalam ibadah itu Bapak, kalau ada ilmu wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dalam rukun haji yang 6 itu, hati-hati. Pertama, ihram. Kedua, wukuf. Ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Kelima, tahallul. Keenam, tartib. Ingat-ingat niki sila. Kadin sak jelas niki sila. Nggih, kadin sak wikan niki sila. Pertama Bapak, pelungguh ingat-ingat. Niat ihram sudah wikan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Ingat-ingat. Labbaik Allahumma hajjan. Ingat-ingat. Nanti niat pelungguh, karena belungguh gelombang kedua, nanti akan ikut pembimbing waktu di atas pesawat. Begitu setara dengan yulamlam akan diberikan oleh awak kabin bahwa saatnya sudah melaksanakan niat mengerjakan haji dan mengerjakan ihram. Lagu apik-apik Bapak. Ihram ini diibaratkan seperti orang meninggal dunia. Ndik beselane dalam Bapak. Timan gopeh-gopeh di kembi-kembi. Nah, niki sila. Iya mohon maaf ini Ibu, mohon maaf niki sila. Karena ni haji ya tendek jelasan barang niki kan kurang anu niki sila. Dendek bayi beselane dalam timan gopeh-gopeh hadiin bayi sila niki. Karena harus begitu Bapak. Artinya udin ngelelein doang udin ini sila. Kemarin dek beselane ruweti sila niki sila. Nah, artinya Bapak, begitu kita memasang niat ihram, begitu kita melaksanakan daripada ihram niat haji itu, kita sudah haram melakukan sesuatu yang tidak baik, yang diharamkan ketika kita mengerjakan haji. Nabi salah satu contohnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala. Ingat-ingat. Demi muah pasang ihram, engkah ngeromong, engkah silik-silik serminan-serminan pramugari, kekengasan. Dendek Bapak, kanca dendek mulai, engkah bayi yak sili-sili, engkah bayi yak begejuh kanca dengan lain. Karena besok namanya si pesawat, si luik kanca, sekatan mentun, kesakatan mentun, lupa wah kadu pakaian ihram, lupa wah kadu pakaian ihram. Sekatan tepentun isi awak kami, hei kesekatannya bukan, tanya suninan sampunan Bapak. Itu sudah awal pelunggur senamian untuk menjauhi semua seperti itu, yaitu iza ada piaran kalau senam wa parada final aja fala rapasa wala pusuka wala jidala. Dede bagejo-gejo, dede ngeromor-romor, dede ngeraos-raos sendah huning. Nah, karena luwe dengan nyempatan. Padahal akan pakai ihram. Luwe dengan ngeromun ya mohon maaf ke Tuhan. Pelunggu bisa lihat, mohon maaf na Tuhan. Mohon maaf yang sudah berangkat, banyak yang seperti itu. Sekatan tepengen noni, dia sudah pakaian ihram. Dia masih melakukan yang sini tiga itu. Maka ihramnya itu adalah kurang baik Bapak Ibu. Susah. Makanya perbaiki yang pertama ihram ini Bapak. Yang kedua wukuf di Arafah. Makna wukuf ini ada 3. Yang pertama adalah zawalun indeparan Bapak, bahwa irup ini dari terang benderang menuju gelap gulita. Maknanya adalah tiang pelinggi senimian pada akhirnya akan masuk alam kubur.
Ya ampun kenyekam sak lemak kenyekam wukuf bapen. Enggak niam gawe zikir, ngaji, istighfar, baca Al-Quran. Karena itu adalah penentu pelunggum, ahlak pelunggum kenyekam satu lak lemak di miminggas haji. Lama masih ngeromol itu, lek ngeromol. Lama masih rawas dengan itu, anu lowe dengan. Kenyekam wukuf lain mun gawe. Rawas tengah, nasi doang menurus. Maka lemak diminulik nasi doang ya nurus. Maka lemak diminulik ngeraos doang gawean. Padahal kenyeken ibadah yang sangat penentu adalah wal napiaran bahwa Arafah itu adalah haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Nah silak makin pelunggum sadar di sana bahwa maknanya adalah pelunggum berangkat tanggal 9 itu menuju malam. Karena maknanya adalah supaya pelunggum sama ingat bahwa pada saatnya kita akan kembali dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak. Yang kedua, wukuf. Apa mana wukuf, Bapak? Supaya pelunggum senamian sadar bahwa kita semua ini tidak ada kekuatan di hadapan Allah kecuali kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Arafah. Bagaimana makna Arafah itu sendiri adalah supaya pelunggum sadar bahwa pada saatnya nanti apa-apa yang jari wajib dia tulah juk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tiga keyakinan ini Bapak akan sadari demnya berjorak kenyekam wukuf. Tidak akan main-main. Enggak niat tunas lek pelonggom. Terakhir niat wukuf. Endek magawein malik. Dendek bayi berjorak kenya ke wukuf. Kadim sak gawein tetu-tetu. Berembentan dengan lain naden. Pelonggom punya amalan. Ia guna muah lumbar ngaji juk retot. Ngumbar ngaji juk batu menek. Lumbar ngaji juk Sunda. Lumbar ngaji endah lumbar ngaji sampai pulih jodoh. Makanya itu yang diamalkan nanti. Diam-diam dan diam, berzikir, bertobat, dan membaca Al-Quran. Jelas Bapak. Yang kedua, tawaf. Enggak nyak tunasilim Bapak. Karena tawaf niki, tentu kita akan ikut pembimbing kita. Lagu engat-engat Bapak dendek lupa rekengan dirimpi itu kali ngelining. Kadang-kadang pembimbing kita 5 mun paran wah pitu, 6 mun paran wah pitu. Musi panas semilu. Wah cukup pitu nih kaduan. Karena luwih dengan kadang-kadang si lelah, mohon maaf, dalam keadaan panas, si luwih kancet. Ialah gunen kadang-kadang kita berjamaah. Dia mena imam 3 rakaat. Milu 3 rakaat. Kita sempurnakan dengan 4 rakaat. Makanya teliti di sana Bapak. Rekengan diri seke. Begitu rukun Yamani seke. Datang lagi Yamani 2. Sampai dengan ke-7. Alhamdulillah cukup Bapak. Cuma doa-doa tawaf ini berbeda keliling pertama, kedua sampai dengan ke-7. Lagu lamun Bapak ya insyaallah dinapalan. Lagu insyaallah buku harap lemak dikisilah. Lagu enggak-enggaan Bapak begitu sampai dengan rukun Yamani, begitu sampai bertemu dengan pelungus nama yang rukun Yamani, jangan lupa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Enggak doa, dendek doa-doa salahin. Karena kadang-kadang ia wajib terima doa itu. Kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah sudah menyangkut yang lain-lain. Dendek berdoa, mudah apa jangan ngomor, mudah apa sehat. Jangan. Di sana doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Begitu ketemu rukun Yamani, ingat-ingat, pelungguh harus bisa mengusapnya. Lagu siluet kancing, dek mungkin ya lalu usap. Cukup dari jauh. Bismillah, wallahu akbar. Dek bayi turut dengan lain semenintan. Tuh, huni zaman kisila. Nanti banyak orang yang di sana ngucup di sana. Hei, Bismillah, wallahu akbar. Tuh, huni. Dek bapak, cukup pelunggung begitu saja. Bismillah, ingat-ingat kiri bapak. Menurut salah di kisila.
Karena Ka'bah itu harus berada di kiri kita. Bismillah, wallahu akbar. Baru berdoa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya azizu ya gaffar. Boleh begitu Bapak. Kadang saya ingat ane narak dengan puh kuning dendek milu pelungguh niki sila. Agar jelas tak gawe niki sila. Dan enggak niat tuna selem dendek baik dendek rekeng keluik daripada tawaf itu sendiri karena banyak orang tertipu mengikut pembimbingnya padahal pembimbingnya belum tentu full tawafnya. Yang pun tersuruh ibadah niki mesa-mesa rekengan diri Bapak seketek dua telu. Demen waktu tunas sama pelonggoh. Dendek lupa lari ke Multazam untuk berdoa. Lari ke makam Ibrahim untuk sholat sunat tawaf. Bila perlu nanti pelonggoh di Hijr Ismail nanti pelonggoh juga berdoa. Dan jangan lupa minum air zam-zam baru dilanjutkan dengan sa'i. Ingat-ingat. Dendek baik, dendek lupa minum air zam-zam. Karena di sana air zam-zam. Tuh tembok air zam-zam. Tuh tembok air zam-zam. Di sana tembok juga. Di mana-mana ada air zam-zam. Banyak orang subhanallah kadang lupa itu jamaah. Ada satu kisah jamaah kita. Dia berangkat umroh dalam keadaan tua. Tapi niatnya apa? Yang berawat saya zam-zam. Sekarang ngaji aduh kinyang jamaah dikesilah. Nah sila di sana syukur ada diberikan obat. Minum saja Bapak. Lagu ini kena kali seri banyak. Dendek pokok sehat sila niki nggih. Dan ingat-ingat sila hitungkan diri sendiri tawaf itu kadin sakena bahwa kita sudah 7 kali keliling. Yang selanjutnya sa'i. Bagaimana sa'i ini Bapak? Supaya pelonggoh mengerjakan sa'i seperti tadi adalah 7 kali. Tetapi dihitungnya dari sopa marwah, marwah sopa, sopa marwah. Dan ingat Bapak rekengan diri Berembi rekengan. Sapa marwah seke. Marwah sopa 2. Sopa marwah telu. Marwah sopa 5. Sopa marwah 6. Marwah sopa 6. Sopa marwah 7. Cukup pen 7. Karena bareh. Arak dengan dimin kelima tutup dan ngerekeng. Silalah lalu on Bapak. Wah cukup marwah. Nah lamun narak meno pelunggung yakin masih kurang 5 lari lagi set kadin samolah pelunggung mantaplah sa'i daripada Bapak. Enggak karena lamun itu lemak wah ditahu urus dengan lain kita urus diri kita sendiri. Yang pun berdua ilmu yang titip jeluniki. Kalau cara mengerjakan haji, insya Allah sudah pelonggoh wikan. Tetapi menghitung itu sendiri, jarang ngetebarak Bapak. Ane milu be pembimbing unit, dendek sak berjamaah, salam imam milu salam, padahal baru mau 2 rakaat. Kadin sak pelonggoh, hitungkan seri. Sapa marwah, marwah sopa, sopa marwah. Terakhir yang ke-7 nanti ketemu di marwah. Baru pelonggoh tahallul nanti di sana. Selesailah rangkaian daripada rukun haji. Kalau wajib-wajib haji seperti subhanallah melempar jumratul aqabah 3 jumrah Mina Musdalifah enggak niat tuna selem ia tom kadu sabar doang Bapak. Adik kenapa basen pembimbing lek tu jak tetu-tetunya bilu lek pembimbing. Nenek pakai-pakai diri kadu searu lalu melempar 3 jumrah barong-arong jangan Bapak. Pelan saja ibadah ini dinarak dengan nyak palek Jangan sampai tergesa-gesa. Karena banyak jamaah haji. Sampai terjadi di Mina kadang-kadang. Karena selapuk kadu bekeh mesa-mesa. Lalu berjulu. Jangan begitu Bapak. Adik itu ia tentang kadu sabar. Ia tentang kadu ikhlas. Ilmu seempat baru yaitu ilmu, niat, ikhlas dan sabar. Ia tentu-tentu berkadu itu jamaah. Sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan ibadah haji Bapak. Ini baik kada searu tutup, kada searu meni, kada searu. Jangan, jalankan saja sesuai dengan prosedur. Barantan dengan semayang, wayin yang engkah jak wajibnya engkah.
Wajib yang mulai, wajib yang kah, ya wajib yang kah. Niat tunas lek pelonggom, dendek bayi barong-arong kenyekem gawe sa wajib haji niki, insya Allah akan diberikan kekuatan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak? Jelas nggih? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tiang tidak lanjut manuk karena ini sudah 5:30. Mudah-mudahan yang tiang jelaskan sama Bapak niki an pelihara rukun haji niki kembali pada diri sendiri. Cuma Bapak di sana harus ikhlas dan sabar. Dendek bayi sending mam haji enggak mempikiran terkenem si ibu kelete pokok satu belian kocor kuning. Pokok satu belian emas tu Mekah. Dendek pikiran sila niki. Karena ia tahu resiko Bapak lamun kita berangkat museninat mas ini kakak beli kemas Mekah lalu ini sila niki bahaya Bapak ini sila. Jangan sampai seperti itu. Sudahlah, berangkat untuk berangkat, kembali untuk kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah dengan ilmu yang Bapak miliki, dengan niat karena Allah, dengan keikhlasan dan kesabaran, kami yakin Bapak akan diberikan haji yang mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ia kembali ampun, ia sarakal. Pelonggong bertanya, kenapa harus kita sarakal, Bapak Ibu? Pertama, sarakal ini adalah untuk mengingat Rasulullah. Agar orang yang berangkat haji, orang yang berangkat apapun, diberikan syafaat dari Rasulullah. Dari berangkat sampai dengan dia kembali, Bapak Ibu. Dan yang kedua, siapa tahu dengan kita datang sarakal, Allah memberikan giliran kepada kita untuk mengerjakan haji dan umrah. Jelas. Kadisa dendek bayi lema sama persatuan dan kesatuan tebarang-barang karena itu cuma lema ya tepemenok. Maka kita laksanakan ini semua. Dendek bayi arak dek hadir. Alhamdulillah kalau ada kemampuan Bapak sampai kembali lagi. Terutama jangan pernah libur. Waktu hari raya Idul Adha itu sampai dengan 11, 12, 13 itu jangan pernah diliburkan karena itu masa sulit orang mengerjakan ibadah haji. Enggak nyak tunas selik keluarga selik niki. Tebarang-barang doa dendek liburan itu wah pendak lalu ya sudahlah. Emberuan datang dikerjakan terus semeton tiang Udin dikerjakan terus zikirkan terus Bapak jangan sampai ada libur karena itu adalah doa kepada beliau karena begitu beratnya mengerjakan ibadah haji. Dene sadimin lebaran haji sibuk tisi napiaran begoro malamnya tetap sila niki. Mudah-mudahan sila niki Bapak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus ziarah silaturahim? Karena ziarah silaturahim ini adalah doa bagi pelonggo. Doa kepada Bapak. Doa Bapak kepada tiang pelinggir senamian yang datang. Timan yang andek datang. Pahala sepaling belik dalam pelonggo senamian ziarah itu adalah idkhalus surur fi qulubul mu'min. Adalah memasukkan hati senang kepada orang yang beriman. Berembe kecemoh Bapak. Alhamdulillah datang memeiruk. Alhamdulillah datang memeido, datang Ratna jauh 2 kota Kurma, ada sila niki. Nah ini kecemohan sendiri. Idkhalus surur fi qulubil mu'min sadaqah, memasukkan hati gembira kepada orang yang beriman itu adalah sedekah. Mudawat mulai nanti malam dengan izin ridho Allah Subhanahu wa taala tebarang-barang buka ziarahan jelu niki. Barang-barang tiang pelinggir senamian buka daripada napiaran pelonggo senamian barang-barang buka sarakalan malam ini kadir sabarang-barang mulai doaan beliau supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.